Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizda Nur Ajiza dengan NIM 301230008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir 7 pada mata kuliah pemodelan dan simulasi. Untuk judul tugasnya itu adalah simulasi pertumbuhan populasi bakteri di laboratorium. Studi kasus singkatnya yaitu sebuah laboratorium meneliti pertumbuhan koloni bakteri pada medium nutrisi cair. Pada awalnya terdapat 200 bakteri dan setiap jam populasinya meningkat dengan laju pertumbuhan konstan. Kita ingin memodelkan perubahan jumlah bakteri selama 10 jam dengan asumsi kondisi lingkungan tetap ideal. Model pertumbuhan populasi eksponensial menggambarkan bagaimana jumlah individu bertambah secara proporsional terhadap ukuran populasi saat ini, dengan asumsi kondisi lingkungan ideal atau tanpa keterbatasan makanan, ruang, atau faktor kematian. Untuk rumus dasar pertumbuhan eksponensial, yaitu sebagai berikut. Itu ada P dalam kurung T sama dengan P0 dikali E kuadrat RT, di mana P sama dengan P dalam kurung T itu adalah jumlah populasi pada waktu atau ke T. Terus R itu adalah laju pertumbuhan. Terus P0 yaitu jumlah populasi awal atau waktu awal. Terus yang terakhir T adalah waktu. Variabel dan notasi P dalam kurung T adalah jumlah populasi pada waktu T atau satuan bakteri. P0 populasi awal pada T. Pada waktu awal yaitu T sama dengan 0. Selanjutnya R yaitu laju pertumbuhan persatuan waktu atau per jam karena kita akan menghitungnya per jam. Terus yang terakhir ada T yaitu waktu. Terus ada rumusnya juga sama kayak yang di atas, dimana yaitu P dalam kurung T sama dengan P0 dikali E kuadrat R dikali P. Untuk contoh parameternya yaitu P0 sama dengan 200 bakteri. Untuk waktunya yaitu 0,25 per jam atau 25% per jam. Dan lakukan perhitungan untuk P1, P5, dan P10. Di sini ada perhitungan manualnya. Dimana untuk P1 atau setelah 1 jam, hasilnya itu 256,80. Terus selanjutnya P5 atau setelah 5 jam, yaitu hasilnya 698,06. Dan yang terakhir P10 atau setelah 10 jam, yaitu hasilnya 2436,50. Dan ini untuk kode dalam bahasa Python. Dan ini ada hasil grafik dari kode tersebut. Untuk penjelasan simulasi dan interpretasinya, yaitu untuk simulasi ini bertujuan untuk menggambarkan perubahan jumlah bakteri dari waktu ke waktu. Berdasarkan model pertumbuhan eksponensial, model mengasumsikan kondisi lingkungan ideal yaitu nutrisi cukup dan tidak ada kematian. Terus ada pertumbuhan terus-menerus dan proporsional terhadap jumlah bakteri saat itu. Terus yang kedua ada hasil simulasi. Dari hasil perhitungan dan grafik didapatkan nilai populasi sebagai berikut. Di mana waktu per jamnya itu yang ke satu itu ada 1 jam, hasilnya itu 200
Rumusnya itu 200 E kuadrat 0,25 dikali 1 dengan hasil 256,80. Yang kedua, 5 jam dengan rumus 200 E kuadrat 0,25 dikali 5 dengan hasil 698,06. Dan yang terakhir, 10 jam dengan rumus 200 E 0,25 dikali 10. Dan hasil bakterinya itu 2436,50. Untuk interpretasinya yaitu pertumbuhan bakteri bersifat eksponensial. Semakin banyak bakteri, semakin cepat pertumbuhan totalnya. Dalam waktu 10 jam, populasi meningkat lebih dari 12 kali lipat. Model ini sesuai untuk tahap awal penelitian laboratorium sebelum faktor pembatas yaitu nutrisi, ruang, dan limbah mempengaruhi pertumbuhannya. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan dan simulasi menggunakan model pertumbuhan eksponensial, jumlah populasi bakteri di laboratorium meningkat sangat pesat dari 200 menjadi sekitar 2.436 bakteri dalam waktu hanya 10 jam dengan laju pertumbuhan yaitu 0,25 per jam. Grafik hasil simulasi menunjukkan kurva yang menanjak tajam. Kurvanya itu menanjak tajam, menggambarkan bahwa semakin banyak jumlah bakteri, semakin cepat pula laju pertumbuhannya. Hal ini menunjukkan sifat khas pertumbuhan eksponensial, yaitu peningkatan populasi yang proporsional terhadap ukuran populasi saat ini. Model ini juga sangat berguna untuk memahami fase pertumbuhan awal atau fase eksponensial dalam kultur bakteri di laboratorium. Ketika kondisi masih ideal atau nutrisi berlimpah, tidak ada kompetisi dan ruang belum menjadi batasan. Namun, dalam kondisi nyata, pertumbuhan bakteri tidak akan terus-menerus eksponensial. Seiring waktu, faktor-faktor pembatas seperti ketersediaan nutrisi, ruang, dan akumulasi limbah akan menyebabkan pertumbuhan melambat dan akhirnya mencapai fase stasioner. Dengan demikian, simulasi ini memberikan gambaran dasar tentang perilaku populasi dalam kondisi ideal dan menjadi dasar penting untuk pengembangan model yang lebih realistis, misalnya itu model logistik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.